Halo FIFA Mania, kalian pasti udah nggak asing lagi dengan klub yang bernama Paris Saint-Germain. Tapi kalian tahu nggak sih, sekitar 20 tahun lalu nggak banyak orang yang tahu soal PSG. Saat itu PSG cuma dikenal oleh beberapa orang saja yang notabene berasal dari Paris. Selain karena tak pernah menjuarai trofi Liga Internasional nan bergengsi, nama PSG dahulu kalah tenar dengan klub-klub tradisional Inggris dan Italia. Seiring berjalannya waktu, PSG tumbuh jadi salah satu klub paling kaya di dunia sepak bola. Kehadiran Nasser Al-Khelaifi sedikit banyak berpengaruh pada PSG saat ini. Pada 2011, Qatar Sports Investment atau yang lebih dikenal dengan QSI mengakuisisi PSG. Setelahnya, PSG menjelma menjadi salah satu klub dengan kekuatan finansial terkuat di Eropa. Meski disokong dana berlimpah, prestasi PSG sejak diambil QSI mentok di kompetisi domestik dengan pencapaian 7 gelar Ligue 1. Musim lalu, klub berjuluk Les Parisiens itu bahkan harus kehilangan gelar setelah Lille keluar sebagai kampiun. Urusan Liga Champions tak perlu ditanya, PSG belum pernah sekalipun juara meski bertabur bintang. Menjelang musim 2021-2022, PSG berbenah dari kegagalan mereka. Sederet pemain bintang didatangkan untuk mengarungi musim baru. Seperti tujuan sang presiden Nasser Al-Khelaifi, menurutnya dia selalu berharap bisa mengantar PSG ke supremasi tertinggi sepak bola Eropa. Paris adalah salah satu kota terbesar di dunia, dan tujuan saya sebagai presiden adalah untuk membangun klub yang layak untuk kota ini. Dengan visi sang presiden tersebut, tak aneh bila PSG terus berbelanja pemain baru. Lantas, siapa saja pemain baru mereka dan apa dampak yang akan diberikan para pemain baru ini? Yuk, kita simak video selengkapnya. Gianluigi Donnarumma didatangkan dengan status bebas transfer oleh Paris Saint-Germain. Kontrak Donnarumma yang habis bersama AC Milan membuat PSG mendapat durian runtuh. Secara finansial, ini menjadi keuntungan besar buat PSG, mengingat harga pasar Donnarumma saat ini terbilang sangat mewah. Menurut Transfer Market, nilai pasar kiper Italia tersebut berada di angka 65 juta euro atau sekitar 1,11 triliun rupiah. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu sepakat bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan kontrak hingga 30 Juni 2026. Secara kualitas, Donnarumma tak perlu diragukan lagi. Dia baru saja menjuarai Euro 2020 dengan timnas Italia dan mencatatkan 4 clean sheet di turnamen tersebut. Dalam perkenalannya, Donnarumma mengaku lebih dari siap untuk mengawal Mister Paris Saint-Germain. Saya merasa siap untuk menerima tantangan baru dan terus berkembang di sini. Bersama PSG, saya ingin meraih sebanyak mungkin kemenangan dan membawa kegembiraan bagi para supporter. Meski untung secara finansial, kehadiran Donnarumma bukan tanpa dampak negatif. Saat ini PSG surplus pemain di posisi penjaga gawang. Tercatat, klub yang berkandang di Parc des Princes tersebut punya 8 penjaga gawang aktif. Donnarumma dipastikan bersaing dengan Keylor Navas yang menjadi penjaga gawang utama PSG musim lalu. Selain Navas, ternyata PSG masih punya 6 penjaga gawang lain. Sergio Rico dipastikan jadi pelapis Navas dan Donnarumma. Selain itu, ada juga penjaga gawang 21 tahun, Marcin Bulka dan Grassone Innocent. Tak berhenti sampai di situ, PSG juga masih punya 2 kiper muda berusia 18 tahun, Lucas Lavelle dan Denis Franchi. Meski harus bersaing dengan beberapa nama lain di bawah Mister PSG, dengan kualitas yang dimiliki, Donnarumma diyakini akan menjadi penjaga gawang utama Paris Saint-Germain musim depan. PSG benar-benar jeli untuk mendapatkan keuntungan di bursa transfer musim panas 2021 ini. Skuad besutan Mauricio Pochettino itu menikung Georginio Wijnaldum yang sebelumnya kencang diusukan akan berlabuh ke Barcelona. Sejak lama disebut akan bereuni dengan Ronald Koeman di Camp Nou, Wijnaldum membuat keputusan mencengangkan. Dia memilih berseragam PSG dengan kontrak hingga 2024. Sebelumnya tak ada yang menyangka Wijnaldum bakal meninggalkan Liverpool apalagi dengan status bebas transfer.
Belakangan baru diketahui ternyata Wijnaldum merasa tidak dihargai hingga akhirnya memutuskan hengkang dari Anfield. Ada saat ketika saya tidak merasa dicintai dan dihargai, bukan para pemain, bukan orang-orang di Melwood, tapi di sosial media. Jika kami kalah, sayalah yang disalahkan. Didatangkan dengan status bebas transfer, kehadiran Wijnaldum bak kepingan yang hilang. Pemain asal Belanda tersebut membuat lini tengah PSG semakin mengerikan. Hadirnya Wijnaldum akan membuat kinerja dari Marco Verratti maupun Leonardo Paredes sebagai duetnya di lini tengah menjadi lebih ringan. Kemampuannya sebagai gelandang box to box akan menjadi senjata ampuh PSG untuk menguasai duel-duel di lini tengah. PSG benar-benar mujur di bursa transfer musim panas ini. Setelah Wijnaldum, PSG kedatangan Sergio Ramos dengan status bebas transfer. Ramos diikat kontrak di Parc des Princes hingga Juni 2023. Dengan ini, PSG resmi menjadi klub ketiga Ramos sepanjang karir profesionalnya. Bek Spanyol itu memulai karir bersama Sevilla pada 2003 sebelum pindah ke Real Madrid pada 2005 dan bertahan 16 tahun di Santiago Bernabeu. Dia total bermain sebanyak 671 kali untuk Los Blancos dan sukses menghadirkan berbagai trofi, termasuk 5 gelar La Liga dan 4 kali juara Liga Champions. Kehadiran Ramos jelas jadi angin segar. Ramos dipastikan bakal mengisi satu tempat di lini pertahanan yang sempat kosong usai Thiago Silva hengkang ke Chelsea. Punya mental juara, Ramos bertekad untuk memberikan gelar juara bagi PSG di musim debutnya. Tempat terbaik untuk terus bermimpi, klub terbaik untuk terus menang. Kami akan berjuang dengan segalanya dan untuk semuanya. Ale PSG. Pengalaman Ramos memang sangat dibutuhkan, apalagi jika PSG membidik bisa mengunci gelar Liga Champions di akhir musim nanti. PSG harus menggelontorkan 60 juta euro plus bonus 10 juta atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk mengamankan Achraf Hakimi dari Inter Milan. Kesulitan finansial yang dialami Inter membuat mereka harus melepas Hakimi. CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, menyebut kepergian Hakimi merupakan hal yang tak mengenakan buat klub. Padahal di musim sebelumnya, Hakimi merupakan pemain penting untuk Inter Milan. Tentu ini menyakitkan buat kami, tapi saya seorang administrator yang harus memastikan kelangsungan ekonomi klub di saat yang sulit ini. Sebaliknya, kehadiran Hakimi menjadi tambahan tenaga baru buat PSG. Akan diduetkan dengan Kimpembe, Sergio Ramos, dan Abdou Diallo. Bisa dibilang lini pertahanan Les Parisiens jadi yang terkuat di Ligue 1. Hakimi punya kemampuan ofensif dan defensif yang sangat baik. Dia juga mahir ditempatkan bermain dengan skema 4 back bahkan 3 back dengan memposisikan diri sebagai fullback ataupun wingback. Kehadirannya jelas akan mempermudah Mauricio Pochettino untuk meramu strategi. Bahkan bukan tidak mungkin pemain asal Maroko tersebut bakal menjadi bintang baru Paris Saint-Germain. Dengan bergabungnya Hakimi, Ramos, Wijnaldum, dan Donnarumma di bursa musim panas ini, skuad PSG jelas semakin mengerikan dan bertabur bintang. Pertanyaannya, mampukah PSG meraih trofi musim ini? Dengan materi pemain yang ada, PSG sudah sepatutnya menjadi kampiun di Liga Champions. Bayangkan saja, Mbappe dan Neymar di lini depan, Verratti dan Wijnaldum di lini tengah, sedang di lini belakang ada Ramos, Hakimi, hingga Donnarumma yang menjadi palang pintu. Sayangnya, menjadi juara di Liga Champions nampak bakal sulit. Di trofi des Champions saja, PSG dengan beberapa pemain barunya harus takluk dan gagal mengangkat piala. Dengan fakta tersebut, kira-kira mungkinkah PSG jadi raja di kompetisi Eropa musim depan? Atau para pemain baru mereka malah gagal bersinar? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa selalu update berita bola terbaru hanya di vivagol.com.